asipaka tahu ki manusiakan manusia, asipaka labir ki jaga etika dan moral sesama manusia. Bolik kam matuna amempo kamase-mase asalat tena anu kodi ilalan riatinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, ucapan belasungkawa, ucapan takziah kepada 6 orang pengawal Habib Rizik dari Laskar FPI. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga orang tua, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Ayat yang mengajarkan kita untuk selalu mengembalikan setiap musibah, khususnya kematian, dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un di surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 156. Narasinya berbicara tentang kematian yang tidak wajar, bukan berbicara tentang kematian di atas tempat tidur, juga bukan berbicara tentang kematian di rumah sakit karena penyakit. Tapi ayat yang mengajarkan kita ini untuk selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tatkala ditimpa musibah kematian, itu berbicara tentang orang yang mati terbunuh. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janganlah kalian berkata bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati, mereka hidup. Subhanallah. Jadi sangat identik ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan sebuah kematian karena tidak wajar atau karena dibunuh. Memang kematian 6 orang dari Laskar Front Pembela Islam yang mengawal Habib Rizik karena memang dengan niat keluar dari rumah untuk melakukan sesuatu pengajian, melakukan sesuatu yang baik, yaitu pengajian, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari pesan-pesan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 169 sampai 173. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian menganggap orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati, mereka hidup dan di sisi Allah mereka diberikan kenikmatan yang melimpah ruah. Ayat setelah ini menceritakan bagaimana kondisi mereka yang terbunuh karena berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah mengatakan ahya, mereka hidup. Kemudian setelah itu Allah mengatakan farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka itu senang dan bergembira, tidak bersedih. Kepergian mereka itu karena mati terbunuh, mereka tidak bersedih, maka mereka senang. Kemudian yang ketiga, wa istabsirun farihina bima atahumullahu min fadli wa istabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka memberikan kabar gembira kepada yang masih hidup, yang belum mati terbunuh, tentang keutamaan mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan ayat setelahnya dengan ungkapan kata yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Mereka bergembira dan menggembirakan siapa yang masih hidup supaya menyusul mati terbunuh karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kabar gembira bagi keluarga, bagi ibu, bagi ayah,
dari 6 pembela Islam yang dibunuh oleh pihak kepolisian, apapun alasannya, tetapi intinya mereka mati terbunuh, dan ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pembunuhan tanpa proses hukum atau yang dikenal dengan extrajudicial killing adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dosa besar, pelanggaran besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh satu jiwa tanpa proses pengadilan yang sah, maka sama saja dia telah membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ini satu bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan satu orang saja merupakan dosa yang sangat besar. Yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida." Siapa saja, baik muslim ataupun non-muslim, yang membunuh seorang muslim tanpa proses pengadilan yang sah, pembunuhan tanpa pengadilan atau extrajudicial killing, maka Allah mengancam 4 hal baginya. Yang pertama, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka yang akan kekal selama-lama di dalamnya. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihi. Allah murka, Allah marah kepada pembunuh tersebut. Dan yang ketiga, wala'anahu. Allah melaknat pembunuh tersebut. Dan yang keempat, wa'addalahu azaban azima. Allah mempersiapkan bagi pembunuh tersebut siksaan yang pedih di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pesan yang ketiga, amanah konstitusi undang-undang negara kita tercinta Indonesia adalah kewajiban untuk melindungi, khususnya para aparat, kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, atau bahasa PBB-nya, bahasa internasionalnya, equality before the law. Oleh karena itu, kita mendesak dan kita meminta kepada pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta yang independen yang melibatkan lembaga HAM dan Amnesty Internasional, hingga masalah ini bisa jelas siapa yang salah dan siapa yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pesan yang terakhir, ini adalah nasihat buat diri saya sendiri dan buat saudara-saudaraku umat Islam, khususnya di mana saja berada, khususnya yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sebagai seorang muslim, kita pahami bersama bahwa kita wajib untuk mencintai Rasulullah, untuk bersalawat, berdoa kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah SAW. Kita ingat tentu dengan sangat baik, khususnya yang melaksanakan sholat 5 waktu, bahwa ada bacaan yang harus kita baca dalam sholat tatkala tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat, berikanlah keselamatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sanak keturunannya sampai hari kiamat. Dan kita pahami, kita ketahui bahwa Habib Rizik Syihab adalah bagian dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau adalah masuk dalam bagian keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dijaga kehormatannya, dijaga keselamatannya. Kata orang Makassar, kupurko sorokauko punayukun lanukadu. Kamu kualat bila kamu mencelakai anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang Makassar, asipaka tahu ki, manusiakan manusia. Asipaka labiriki, jaga etika dan moral sesama manusia. Bolik kam matuna, amempo kamase-mase.
Asalat tena anu kodi ilalan riatinta. Biarlah miskin, tidak punya pangkat dan jabatan, asal saja tidak ada etikat yang jahat, tidak ada dendam, tidak ada iri yang ada di dalam hati. Apalah gunanya punya kekayaan, punya jabatan, tapi diraih di atas penderitaan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ahliki zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.